Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Yang terhormat Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang kami hormati Wakil Rektor 1 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang kami hormati seluruh Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, yang kami hormati seluruh unsur pimpinan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka rapat kerja Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang diliputi hadirat Islam. Baik hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita awali dengan membaca umul kita. Al-Fatihah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hadirin dimohon berdiri.
mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Iman, Islam dan ihsan jadikan asas hidup kita. Peradaban Islam jadikan pedoman, tingkatkan iman dan takwa. Uin satu, tulus berakung dan jaya. Uin satu untuk semua tanpa bedakan suku agama, membimbing umat bermartabat jadi bangsa yang berperadaban. Iman, Islam dan ihsan jadikan asas hidup kita. Quran dan hadis jadikan pedoman, tinggalkan iman dan takwa. Uin satu, tulus mengagung dan jaya. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Pembacaan Wahyu Kalam Ilahi, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ustadz Mahfuz. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Mumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon keridhaannya membaca Fatihah ditujukan kepada Kiai Haji Saifuddin Zuhri 2 tahun yang lalu masih bersama kita di tempat ini, Ustadz Fathul Mujib dan Ustadz Mustafa. Mudah-mudahan beliau diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan insya Allah beliau adalah orang yang sangat baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah yang kedua ditujukan kepada para pendahulu kita, para pimpinan kita, terutama Bapak Profesor Dr. Haji Maftukin. Mudah-mudahan sehat selalu, membersamai kita dan menginspirasi, memberi spirit kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga lahir batin sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'bana wa ballighna ramadan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut
ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا ربي يسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تؤثر ربي تمم بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Binti Ma'unah Magister Pendidikan Islam, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Maftudin MAG, Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang kita hormati pula Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Muhtadi Ansor MAG. Amin. Insyaallah kita sudah mengajukan ya Pak ya. Yang kita hormati juga Pak Kepala SPI, para Wakil Dekan, para Kabak, para Kajur, para Sekjur, para Korprodi, para Bapak Ibu dosen beserta rapat kerja Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berbahagia ini kita dapat bermuajahah dalam keadaan riang gembira. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan wabil khusus Pak Rektor mudah-mudahan terus sehat. Kita perlu bersyukur pula karena di tengah-tengah kesibukan dan kekurang fitan Pak Rektor, meski demikian beliau telah kerso hadir di tengah-tengah kita memberikan semangat kepada kita. Beliau saja yang keadaannya seperti itu masih semangat, masa kita yang seperti ini harus lebih semangat lagi. Rahmat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengalihkan kita minat dzulumat ilan nur. Pak Rektor yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa peserta yang kami undang pada Raker Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tahun 2023 ini adalah yang pertama Wakil Rektor, kemudian Kepala SPI, kemudian yang ketiga LP2M, PTIPD, UKPP, PAK, Umum, Keuangan, kemudian eksternal dan seluruh pengelola Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun PPK. Adapun dari eksternal Pak Rektor, ini alumni kita, ini Pak Dr. Dian Muhammad Hakim. Tolong Mas berdiri. Alumni kita sekarang menjadi dosen Universitas Islam Malang dan Kiai Mudir Mahat ya. Yang kedua ini dari Universitas Negeri Malang, Mas Insinyur Muhammad Afnan Habibi, Sarjana Teknik, Magister Teknik dan Master of Engineering. Terima kasih atas kerawaannya. Kemudian agenda yang akan kami laksanakan pada raker ini Pak Rektor, yang pertama adalah evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2022, mencermati pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan
penyusunan laporan kegiatan tahun 2024, penyusunan SOP dan RAP dan juknis pedoman. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah dibahas meskipun belum selesai. Insya Allah nanti setelah pembukaan secara resmi oleh Pak Rektor akan kita lanjutkan. Pak Rektor yang kami hormati, pelaksanaan anggaran tahun 2023 ini insya Allah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan akan unggah borang sebanyak 6 yang siap pada semester ini TBIO, karena sesuai dengan instruksi Pak Rektor atau tugas dari Pak Rektor, TBIO masih mendapatkan C, maka walaupun belum habis waktunya, kami beserta timnya borang TBIO insya Allah pada Maret atau paling akhir April ini akan kita unggah. Kemudian yang kedua, tadris matematika insya Allah juga pada semester ini. Pada semester depan meskipun belum ada anggaran tahun 2023, kami akan unggah tadris kimia dan tadris fisika, karena kemarin kena 9 kriteria dan pada waktu itu belum meluluskan. Dawuhnya Pak Rektor belum balik jadi terpaksa kami unggah borangnya kena 9 kriteria. Kalau mungkin waktu itu masih 7 standar, insya Allah bisa dapat B seperti TBIN, kemudian MPI dan IPS. Tapi karena 9 kriteria ini memang sulit untuk mendapatkan B atau baik sekali. Kemudian kami minta kepada PGMI, karena PGMI kita sudah CBB dan saya lihat sudah layak untuk mendapatkan unggul, sudah banyak dokternya. Saya minta kepada Pak Kajur Tarbiyah dan Pak Korprodi, Pak Dr. Adi Wijayanto, nanti pada semester genap juga unggah borang. Mulai sekarang sudah siap-siap rektor. Kemudian yang terakhir adalah pendidikan bahasa Arab. September pada semester depan juga harus unggah dan harus bisa mempertahankan karena sudah mendapatkan A. Pada tahun 2024 kami menganggarkan PPG, Pak Beni, PPG, kemudian PAI, TBI, kemudian MPI, TBIN, IPS, sampun itu itu. Jadi pada tahun ini dan tahun yang akan datang Fakultas Tarbiyah adalah panen akreditasi. Tadi sudah kami sampaikan Pak Rektor, meskipun kami nanti tetap ditugaskan di Tarbiyah atau tidak, maka harus meninggalkan yang baik dan kita harus bertanggung jawab, siapapun nanti kajurnya, siapapun nanti korprodinya, siapapun nanti sekjurnya atau wakil dekannya atau dekannya. Jadi tetap kami akan laksanakan dengan baik. Pak Rektor, Bapak Ibu yang kami hormati, tidak layak kalau kami berbicara panjang lebar karena kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan dari Pak Rektor. Sebelum kami tutup, biasanya kami pakai pantun. Ngerepek dulu, tidak burung lagi Pak Rektor. Sudah bukan penggemar burung. Liburan ke Bromo di musim hujan. Harapan saksikan fajar merekah jadi pupus. Rapat kerja FTIK dilaksanakan mengusung tema penguatan akademik dan optimalisasi layanan berbasis smart campus. Ke puncak bawa jaket dan kacamata. Janganlah lupa mentari meninggi cahayanya begitu silau. Bersama kita tingkatkan kualitas kinerja. Semoga FTIK UIN 1 kian berkilau. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mahfudin MAG, sudilah kiranya memberikan
sambutan pengarahan dan sekaligus membuka acara rapat kerja Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan secara resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wal-afu minkum. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan pengarahan sekaligus pembukaan acara oleh Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tungahu. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Maftuhin Magister Agama, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ibu Profesor Dr. Haja binti Mauna, Magister Pendidikan Islam, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Ahmad Mutadi Ansor, para pejabat di lingkungan pusat, baik Kabak, Kasubag, ataupun yang lain, para wakil dekan, para kajur, para sekjur, para korprodi, dan seluruh punggawa kerajaan Tarbiyah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat menghadiri bersama-sama dengan kawan-kawan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dan semoga semua berjalan dengan baik meskipun sudah tadi ada satu yang tumbang gitu ya. Sudah sembuh ya, untung perempuan. Kalau yang tumbang laki-laki tinggal pergi semua. Kalau yang laki-laki jangan pernah sekali-kali pingsan. Nanti gak akan ada yang ngurus. Ya. Nguruslah diri sendiri gitu ya. Ibu Bapak sekalian saya hormati, tentu Fakultas Tarbiyah itu adalah fakultas yang paling lama, fakultas yang paling tentu kalau paling lama tentu paling banyak SDM-nya, banyak profesornya, paling banyak di FTIK, dan tentu saja paling banyak pengembangannya. Sehingga secara manajerial fakultas ini sebetulnya tidak perlu lagi ada persoalan yang serius. Makanya pelayanan akademik di FTIK itu sebetulnya sudah tidak ada masalah, termasuk perubahan-perubahan karena sudah terbiasa berubah. Tarbiyah dulu itu kan hanya satu prodi, yaitu prodi PAI, kemudian tambah satu lagi dengan PBA, prodi PBA, baru kemudian setelah setahun itu tambah sekian banyak itu ya. Yang dulu Waden Mandit itu zaman Pak Malik Fajar itu ada beberapa bahasa Inggris, ada matematika, ada D2 PGMI zaman itu, dan juga kita jatuh bangun pada waktu itu untuk mengurus perizinannya. Sekarang izin mudah, tapi akreditasinya yang sulit itu ya. Dulu akreditasi tidak ada ya, makanya hanya izin itu yang diperlukan. Makanya amat jauh berbeda memang pada masa ke masa. Karena itu Fakultas Tarbiyah ini sudah berpengalaman mengalami perubahan-perubahan dan menghadapi perubahan itu. Maka kalau di Tarbiyah kok ada orang yang kagetan, itu berarti nggak orang Tarbiyah. Mungkin orang fuqah, mungkin yang ngasih ke Tarbiyah gitu. Tiba-tiba ada semua kampus, kaget, pindah lagi aja, kembali lagi kepada Sipoltak itu loh. Nah, kembali ke Sipoltak. Lewat Tarbiyah biasa menghadapi perubahan, pada perubahan sedikit kok kaget gitu. Ini berarti kan orang fuqah yang kesasar ke Tarbiyah gitu loh. Atau justru orang apa yang menyasar itu loh. Karena itu
orang terbiaya itu ya orang yang biasa menghadapi ya perubahan itu loh. Dulu belum ada prodi matematika, begitu ada prodi matematika nyantai saja gitu ya. Sampai kita itu sama siapa dulu ya? Yang satu mobil merah, sekarang mobilnya itu di almarhum dirajut. Siapa yang bisa bareng dengan saya dulu itu? Supiri bareng-bareng dari Jakarta ke mana itu? Ke Tulungagung gantian gitu ya. Nah kita ngurus prodi sampai segitu, jadi Pak Narji ya Pak Narji itu ya, sedikit bersama almarhum Pak Muwahid. Saya masih ingat karena saya masih baru pada waktu itu, tapi saya sudah berjuang meskipun masih baru. Jadi saya mengalami perubahan sejak awal lahir sudah perubahan. Ya amin ya. Ya amin kan banyak perubahannya itu ya. Ya makanya perubahan-perubahan itu jadi sesuatu yang wajar itu loh, yang wajar. Makanya kalau ada mohon ini perubahan sesuatu di luar itu dijadikan sebagai barometer kita untuk bagaimana apakah sebuah lembaga itu dinamis atau tidak. Kalau lembaga itu dinamis maka dia akan mengikuti perubahan itu. Tapi kalau tidak maka ya dia hanya kagum aja di perubahan. Oh tiba ini. Ya, yang lain sudah berubah, nggak berubah. Yang lain sudah pada dapat 500 mahasiswa PBG, itu baru dapat 150 gitu loh. Kenapa? Karena telat perubahan gitu loh. Yang 6 ya? Yang 6 itu telat perubahan itu loh. Itu satu contoh gitu ya, satu contoh. Soal alasannya yang garap proposal meninggal lah. Dua-duanya meninggal. Pertama Pak Mujib yang bawa proposal itu meninggal, laptopnya hilang, dicari nggak temu. Kedua diserang Gus Tajud, Gus Tajud juga nggak meninggal itu ya. Dicari laptopnya nggak ketemu, untung anak sudah turun SK-nya itu ya. Kalau nggak anak bisa jadi korban yang ketiga. Ya karena itu cepat sekali, maka orang akan lebih bisa berhasil, orang akan lebih bisa landing ketika dia bisa secepat mungkin merespon perubahan itu. Semakin telat merespon perubahan, maka dia akan semakin lama akan tertinggal oleh zaman. Sebetulnya seperti itu. Tidak ada sebuah perguruan tinggi hebat, tidak ada sebuah perguruan tinggi baik jika perguruan tinggi itu tidak ukurannya adalah respon atau tidak respon terhadap perubahan itu. Meskipun berada di pusat ibu kota, meskipun berada di ibu kota provinsi, kalau nggak merespon perubahan maka nggak akan bisa bersaing dia. Nah sebentar lagi misalkan Yosewu, Win Malang gitu ya. Win Malang ada ya? Alumninya mohon maaf ya, karena sudah nggak ada apa-apanya dengan Win Tulungagung. Win Malang mohon maaf. Kanan kiri saja kan Win Malang ini. Malah merendahkan diri Win Malang. Kasih Win Malang malah merendahkan diri Win Malang. Ini menunjukkan bahwa beliaunya nggak siap berubah. Gitu. Sudah ke Win kok enak tuh iya. Ya nanti kembali ke setai gitu. Setai itu kan zamannya kan Zayati gitu ya. Setan-setan itu ya. Karena itu Win Malang pun kalau nggak merespon akan tertinggal jauh. Win Surabaya juga sama. UM yang dulu SDM kita banyak dari UM. Kalau UM nggak merespon perubahan itu juga sama. Berwijaya juga seperti itu sama semua. Karena itu sekarang siapa yang memiliki kecepatan merespon perubahan itu maka dialah yang akan memegang kekuasaan dalam hal ilmu, tentu respon ilmu pengetahuan. Dalam hal akademik tentu respon terkait dengan perubahan-perubahan akademik. Dalam hal manajemen tentu akan dia telat dalam hal perubahan-perubahan manajemen. Misalkan saya melihat disertasi di Universitas Tulungagung yang manajemen pendidikan Islam.
dari hari ke hari itu ya itu aja itu ya, gak ada perubahan-perubahan. Kepemimpinan kepala mat. Kalau ada hangat ya. Nah, karena itu Bapak sekalian, sekarang kita diajari untuk bagaimana merespon perubahan itu. Respon cepat terhadap perubahan, respon cepat terhadap apa yang berkembang di luar. Jangan merasa kita besar sendiri, itu penting. Karena beberapa perguruan tinggi merasa besar sendiri. Yang lain lewat, ternyata waduh, sudah lewat ternyata keretanya. Ternyata kita hanya berdiri terpaku menatap Gunung Bromo gitu ya. Ya teman-teman yang lain itu pada sudah pernah lewat semua. Supaya saya nggak panjang-panjang. Iya, aku mau panas ini. Panas. Gue tak adem, gue tak udah itu pelocok. Ada yang putih hangat. Yang putih hangat. Yang putih hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan ya sedikit aja lah, biar nunggu aja lah, nunggu ngantuk. Perlu ngantuk air. Yang kedua, kalau kita kemudian merasa besar dan kemudian kita sesungguhnya kecil, maka kita nggak pernah pergi kemana-mana. Dosen-dosen kita itu, mohon maaf itu ya, sukanya masih nanggap budekan. Prodi-prodi itu kan banyak seminarnya itu, anggarannya ya. Di 2023 masih sama. Iya, itu kan nanggap seminar itu, seperti nanggap dangdut. Puas, pesertanya banyak, konsumsinya habis gitu ya. Narasumbernya hebat, gini. Terus kita dapat apa? Kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Kita nggak dapat apa-apa. Karena itu berilah respon terhadap kegiatan itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin, agar manfaatnya langsung tidak hanya kepada individu per individu, tapi bermanfaat kepada satu institusi, secara institusional. Jadi Bapak sekalian, makanya orientasi pelayanan akademik itu adalah orientasi pada institusional, bukan orientasi individual. Jadi kegiatan itu bukan misalkan lebih baik misalkan anggaran biasa seminar itu berapa? Satu kali seminar biasanya berapa Bu Kusnul? 10 sampai 15 sampai enggak itu? 10 sampai 15 kali seminar ya? Ya. Kalau misalkan 10 itu diwujudkan dalam bentuk, taruhlah misalkan kegiatan yang lebih bermanfaat, misalkan ya penanaman pohon di hutan mana itu, tanggung gunung misalkan, kan lebih bermanfaat secara institusional dibandingkan dengan seminar biologi UNI ya. Seminar biologi dapatnya apa sih? Ya cuma pengetahuan toh. Coba kalau misalkan menanam pohon itu kan lebih asik ya, ada makna sosialnya, ada mana pengembangan ilmu pengetahuannya, ada risetnya di situ semuanya, ada semua di situ, makna institusional. Tidak hanya sekedar
uang 10 juta atau 15 juta habis pakai, tidak ada istilahnya orang Jawa tuasnya itu bekasnya labetnya maksudnya lagi bro. Orang punya jahit di sekolah. Ini kalau berbohong nanti seperti Pinocchio. Arep tak omong ning ngono mau. Terus buat contoh saja ya. Penanaman pohon-pohon yang bermanfaat bagi masa depan bangsa kita, masa depan generasi kita. Ya, dulu misalkan di lereng di bawah gunung atau di bawah gak usah jauh-jauh pulau lah. Di Tulungagung aja lah misalkan, di bawah Candi Jadi misalkan. Kalau kita lewat sebelah utara yang naik Deder itu loh. Deder itu bukan nama ya, tapi naik tanjakan itu ya. Itu kan banyak pohon. Pohon wali kukun toh. Itu kan banyak pohon ini yang bisa digunakan untuk pengusir nyamuk. Ada lavender ada di situ, ada juga minyak kayu putih. Yang kayu putih itu ada 2 macam itu saya lihat itu. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar-besar itu ya. Itu jalur pendakian yang lewat utara itu ya. Coba itu kan dikembangkan kita minta ke perhutani itu untuk kita tanami kembali hutan-hutan yang kering itu, ditanami minyak kayu putih. Coba itu komoditas yang luar biasa. Bisa kita kirim ke Thailand, bisa kita kirim ke Vietnam. Dan sekarang Vietnam kan masih sudah banyak berhubungan bisnis dengan Indonesia. Dan insya Allah sebentar lagi akan ada mahasiswa dari Vietnam ya. Itu 10 orang yang mau masuk ke syaratnya 1 prodi bahasa Indonesia. Siapa kak prodinya? Siap pemerintah ya. 10 anak Vietnam mau masuk prodi bahasa Indonesia. Mereka nggak mau beasiswa, gaya anak Thailand Vietnam. Dengan ini korban-barang, ini pasti kalah. Kalau mesti menangan fight Vietnam itu ya. Jadi anak Vietnam sudah mau belajar bahasa Indonesia. Urusannya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa baik atau tidak baik. Tapi bahasa Indonesia itu dipelajari karena memang menjadi bahasa bisnis di Asia Tenggara. Iya, tadi ya. Itu suatu catatan dari Pak Jokowi kan begitu itu. Loh ini kita respon dengan baik gitu loh. Gimana kalau nggak 10 satu kelas? Uang gaya kaprodinya itu ya. Gimana beasiswa? Usulkan ke beasiswa tapi bebas UKT itu ya. Ya yang lain bayar itu loh. Makan living cost-nya bayar, semua bayar, hanya UKT-nya yang kita bebaskan itu ya. Itu pun bisa seperti itu, menggunakan skema seperti itu. Nah karenanya ini salah satu bentuk pengembangan respon terhadap G20 yang kemarin di Bali itu. Beberapa respon-respon saya nggak mendengar toh. Di kampus itu diskusi tentang G20 toh. Ya Mas Adi cuma diskusi tentang bal-balan. Masa bal-balan tok itu loh. Sekalahan percuma lah. Sudah sekarang diskusi tentang bal-balan, tutup buku, gak akan pernah menang, percuma. Lebih baik kita diskusi yang lain. Coba diskusi bal-balan dulu. Kalau di semuanya dia menang, kalau Malaysia kalah, Filipina kalah, Singapura negara saudil lah itu loh. Negara saudil yang awet diri kalah. Ya kalau Vietnam saya negara merdeka kapan bisa kalah. Iya, karena itu ya udahlah. Meskipun kita belum pernah kalah dengan Argentina itu ya. Karena kita belum pernah main dengan Argentina. Makanya karena itu mari kita pertahankan. Jangan pernah mau main dengan Argentina. Biar kita tidak pernah terkalahkan oleh Argentina.
sekalian, karena itu ada aspek-aspek kondisi perubahan global dan juga kemudian bisa kita tarik ke dalam garis-garis akademik kita yang tentu responnya sangat luar biasa itu ya. Misalkan Mesir, orang-orang Mesir banyak yang mau belajar bahasa Indonesia sebetulnya. Ayo kita respon dengan baik. Mereka bisa belajar bahasa Indonesia dengan kita. Kita punya produk bahasa Indonesia loh, kita jual. Dan nanti udahlah kalau awal-awal beasiswa gak apa-apa. Nanti suatu saat mereka butuh, pasti mau bayar mahal. Bahkan jangankan kuliah, kursus saja laku. Kursus bahasa Indonesia berapa bulan itu ya? Biar UM ada gak kursus bahasa Indonesia? Dulu ada itu dengan Thailand itu, saya dulu itu dengan almarhum Pak Jazri itu ya. Kursus bahasa Indonesia itu dengan anak-anak Thailand. Nah sekarang kita harus merespon seperti itu, dan itu kan bisnis UIN 1 Tulungagung gitu loh. Jadi di samping kita akademik, tapi kita juga ya berbisnis. Nah terkait dengan tadi itu perkembangan tadi itu, saya kira perkembangan saintik itu tolong di Fakultas Tarbiyah itu kalau bisa meskipun nggak ada mading gitu ya, nggak ada mading, tolong buatlah mading yang itu adalah mengekspor gaile hasil-hasil riset terbarukan. Jadi setiap hari itu mengekspos berita-berita dari jurnal yang terbarukan. Dan itu seabad. Yang namanya matematika itu jurnal matematika itu ribuan di dunia ini. Namanya jurnal biologi itu ribuan juga, ya ribuan juga itu ya. Kalau satu hari itu satu jurnal ditayang, dibaca